Penyebab dak dan dinding rembes dan cara mengatasinya. Lumut yang tebal menandakan air menggenang sobatku. Dinding rembes plafon jadi hancur dan dinding retak banyak sekali. Sobatku, mumpung hujan langsung kita cek yang masih rembes. Setelah dibersihkan dan diberikan penanganan pertama sobatku. Dan hanya tinggal bekas air ya sobat, tapi besi dak dan rangka plafon sudah karatan. Dan ini masih bocor sobat. Tetesan airnya cukup cepat sekali. Nanti ini dibor saja agar mudah mencari celah yang bocor. Sobatku, penyebab utama dak rembes dikarenakan oleh 4 hal yang kurang diperhatikan, tapi sangat berpengaruh sekali. Yang pertama yaitu kurang semen. Dak talang jadi rapuh dan mudah diresapi air. Yang kedua, terlalu banyak kerikil. Akibatnya lebih banyak rongga sehingga dak tidak padat, menyebabkan air jadi mudah masuk. Sobatku, adukan cor yang bagus, 1 sak semen, 1 gerobak pasir, dan 1 gerobak kerikil. 3. Tidak memberi ganjal pada besi. Besi yang menempel kemal sehingga tidak tertutup oleh coran. Usahakan beri jarak besi dengan mal minimal 1,5 cm. Dan yang keempat, adukan semen tidak sempurna. Usahakan aduk rata agar pasir dan semen menyatu dengan baik, sobatku. Untuk dak saya lebih suka agak boros bahan ketimbang mengirit bahan. Bagaimana menurut pendapat sobatku? Baiklah sobatku, mari kita ke bagian atas. Dan yang pertama, mari bersihkan terlebih dahulu lumutnya. Jika berlumut seperti ini, biasanya air selalu menggenang cukup lama jika sudah tidak hujan lagi. Dan perawatan yang kurang dapat membuat saluran pembuangan air jadi tersumbat. Dan air talang jadi meluber ke mana-mana. Setelah kita bersihkan, biarkan permukaan talang yang lembab kering terlebih dahulu sobatku. Sobatku, cara mengatasi dak yang seperti ini, langkah pertama yang saya lakukan dengan cara memberikan cat anti bocor di seluruh permukaan talang dan di bagian dinding talang secara merata. Dan menambahkan serat fiber di bagian yang berpotensi rembes, seperti bagian sudut dan di setiap retakan dinding talang. Jika dinding atau dak yang retak, serat fiber itu wajib dikasih sobatku. Jika tidak, itu percuma saja menggunakan cat anti bocor. Walaupun diberi tebal, tetap akan retak lagi karena getaran. Sobatku, kenapa saya merekomendasikan dak talang yang tanpa batu bata, seperti di video saya yang ini? Menurut saya, lebih tahan yang langsung dicor di bagian dinding talang ketimbang pasang batu bata. Hasil lebih maksimal, meredam air, dan minim PR sobatku. Usahakan saat pemberian cat pelindung di saat cuaca panas, agar lebih cepat kering dan tidak keburu hujan sobatku. Kalau saya perhatikan talangnya cukup rapi sobatku, tapi kenapa banyak sekali rembesannya? Jika sobatku punya solusi lain, bolehlah berbagi ilmu di sini sobatku. Kalau saya lebih suka pakai serat fiber dibandingkan yang kain kasar. Serat fiber bagi saya lebih elastis dan lebih mudah menyatu. Itu menurut saya. Bagaimana menurut pendapat sobatku? Di bagian sambungan antara lantai dak dengan batu bata juga saya beri serat fiber sobatku. Dak yang habis dicor, jika kemiringannya sudah sesuai, sebaiknya langsung dikasih anti rembes daripada memberi acian sobatku. Acian di atas dak yang baru, kalau tidak retak pasti terkelupas sobatku. Jadinya percuma saja diberi acian. Plasteran plus diaci saja juga nggak menjamin untuk supaya air tidak masuk. Memang sebaiknya kita beri pelindung untuk menutupi bagian yang pecah atau retak sobatku. Oke, setelah cat kering sampai 3 hari, saya lanjut ke langkah kedua untuk cor ulang di bagian yang berlumut, sekalian menyesuaikan kemiringan agar air lancar dan tidak tergenang lagi. Sobatku, jika mau buat dak talang, usahakan kemiringan langsung disesuaikan saja. Atau jika mau melantai ulang dak, jangan pakai pasir pasang. Pasir pasang mudah retak meskipun diaci. Pakai pasir cor hasilnya lebih kuat sobatku. Kemudian cara mengatasi rembes di dinding sobatku. Caranya sama saja dengan menambahkan serat fiber di bagian yang retak. Tanpa serat fiber itu cuma saja sobatku. Biarpun dicat tebal nantinya tetap akan retak. Dinding ini retaknya sangat banyak sobatku. Plafon di dalam sampai hancur. Bisa terlihat retakannya. Yang paling parah di bagian sambungan slope dengan batu tombak layar sobatku. Penyebabnya bisa jadi faktor tanah yang gambut dan kualitas bahan yang kurang baik, seperti pasir yang terlalu halus. Seperti ini penampakan dari dalam sobat.
Sekarang juga lagi hujan dan hasil perbaikannya aman, sudah tidak rembes, yang tinggal hanya bekas air saja. Cukup parah juga ya sobat. Jadi rumah ini sudah kosong selama kurang lebih 5 tahun sobatku. Wajar saja rumah ini hancur karena nggak ada yang rawat. Itu sebabnya kenapa rumah kosong lebih cepat lapuk dibandingkan rumah yang ditunggu. Ada baiknya jika rumah ditinggal cukup lama, disewakan atau diminta saudara untuk menunggunya. Kuncen pada lapuk sudah tidak bisa dipakai lagi. Kuncen kamar mandi, jendela, dan pintu sudah habis lapuk akibat terkena air yang mengendap berhari-hari. Semua sudah kami lepas. Kamar depan sasaran air, bagian jendela juga kena hujan angin. Sebelumnya ini penuh lumut sobat, akibat rembes air di teras yang menggenang. Sangat parah rembesnya sobatku. Sekarang sudah nggak rembes lagi setelah diberi cat anti rembes. Bagian ruang tamu juga nggak kalah parah ya sobat. Terlihat seperti ini sehabis dibersihkan lumutnya. Ini akibat saluran pembuangan air dak tersumbat sobatku. Pintu dan jendela sudah dibuka karena sangat lapuk sekali. Faktor utama yang memicu pembuangan air dak tersumbat kadang daun-daun dan lumut-lumut sobatku. Setelah diperbaiki, hanya tinggal ini sobat yang masih rembes. Jadi cara pengaplikasiannya seperti ini sobatku. Jika ada retak, kasih saja serat fiber. Cat anti rembes dengan serat fiber sudah sering saya pakai dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Oke sobatku, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Dan terima kasih atas dukungannya sobatku.